Hai. Selamat datang kembali di berita artis terbaru. Guys, apa kalian masih ingat dengan dukun sakti mantraguna yang dipanggil Ki Jogobodo? Pastinya sebagian dari kalian masih ingat dengan sosok pria berambut panjang ini ya. Karena kehadirannya di dunia hiburan memang sempat menghebohkan dan juga menggemparkan. Kini sudah cukup lama dukun ini tidak muncul di layar kaca. Nah, yang jelas penasaran dong dengan kabar dan juga di kehidupannya saat ini. Gimana kalau kita cari tahu nih wargaters? Perubahan yang dialami dukun sakti Ki Jogobodo bikin geger netizen. Mulai dari jadi tukang semir sepatu, paranormal, hingga mendirikan 99 pesantren. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya. Number 6. Kisah awal jadi paranormal. Beberapa tahun yang silam, nama Ki Jogobodo memang sangat senter di dunia hiburan, bahkan seringkali tersorot oleh kamera infotainment. Kiprahnya saat itu dikenal sebagai salah satu paranormal ternama yang memiliki penampilan nyentrik bagai sosok pendekar di masa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kini perubahan dirinya menjadi sorotan kembali. Karena sudah cukup lama Ki Jogobodo tidak muncul di layar kaca. Jadi dari beberapa media mencari tahu keberadaan saat ini. Sangat mengejutkan, bahkan di luar dugaan kita semua. Pria yang dikenal dengan ciri khas rambut gondrong sebahu ini memiliki nama asli Agus Yulianti atau Agung Yulianto dalam beberapa sumber. Ki Jogobodo lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 17 Februari 1964. Diketahui sebelum dirinya menggeluti dunia bisnis sebagai paranormal, ternyata pria lulusan Akademi Poltek Ekonomi ini pernah mengalami kehidupan yang sangat berliku, di mana dirinya dulu pernah bekerja serabutan sebagai tukang semir sepatu dan juga pengamen. Bahkan ia juga menuturkan jika dirinya pernah hidup di kolong jembatan, rumah sakit, di dalam sel dan juga rel kereta api. Pada dasarnya, pria yang pernah membintangi film Terowongan Casablanca ini bukan tidak berusaha mencari pekerjaan yang baik, namun dalam urusan melamar pekerjaan dan menyatakan cinta, tentu saja penolakan yang ia terima. Number 5. Kecelakaan yang menimpa Ki Jogobodo. Usut demi usut, ternyata Ki Jogobodo pernah mengalami insiden kecelakaan di tahun 1996 silam. Dari situlah ia mulai berada di puncak amatis. Ia mengakui sejak saat itulah dirinya mulai menggeluti dunia supranatural yang dianggap sebagai solusi kehidupannya. Beberapa tahun kemudian, pria ini menetap di Jakarta. Ia mulai bersemedi dari tempat satu ke tempat lainnya. Mulai dari sebuah gunung, goa, dan beberapa tempat yang diketahui angker. Ia juga memaparkan jika dari situlah ia mampu untuk mengambil beberapa kekuatan, mulai dari aura kekuatan bulan, matahari, angin, tumbuhan, dan banyak lagi lainnya. Memang terdengar sedikit aneh ya guys, namun kalian juga jangan salah, mungkin saja memang seperti itu adanya, ya kan? Kita semuanya tidak bisa menebak-nebak kehidupan yang dialami orang. Number 4. Mulai membuka jasa praktek. Selama kurang lebih 2 tahun mempelajari dan memperkuat ilmu magicnya, ternyata pria ini mulai membuka jasa praktek paranormal di tahun 1998. Ia bahkan mendirikan sebuah istana Wong Sinting yang dijadikan sebagai tempat jasa supranaturalnya. Sekaligus istana itu digunakan sebagai tempat tinggalnya yang berada di lubang gua Jakarta Selatan. Kediamannya yang terlihat unik dan dikisarkan memiliki nilai hingga 25 miliar itu diinspirasi dengan bangunan candi yang terdapat suasana mistis dan menyeramkan.
Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, dapat mana ya uang sebanyak itu hingga bisa mendirikan sebuah istana megah? Jadi semakin penasaran nih guys. Number 3. Punya istri di tiap provinsi. Dilihat dari pakaiannya yang selalu berpakaian hitam dan juga penampilannya yang gondrong, ada hal unik lainnya yang belum diketahui publik secara umum, di mana pria ini pernah mengaku jika dirinya memiliki banyak istri, bahkan istrinya itu ada di setiap provinsi. Begitupun untuk praktek pernikahannya itu dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Sontak hal itu menjadi sebuah cibiran dari beberapa netizen. Pernah juga ia menikahi seorang wanita di air pantai dan juga di gunung. Bahkan salah satu istrinya itu pernah diajak hidup di atas pohon. Aneh banget kan? Namun untuk saat ini masih tercatat Ki Jogobodo memiliki 4 orang istri dan 10 orang anak. Number 2. Hijrah dengan membangun 99 pesantren. Di tahun 2019 silam, dunia dibuat heboh dengan kabar yang mengejutkan dari sosok Ki Jogobodo ini. Memang sudah cukup lama tidak muncul di layar kaca, namun pada akhirnya kehebohan terjadi. Keinginan untuk bertaubat dan menuju jalan yang benar sudah cukup lama ia rasakan. Bahkan pertama kalinya ia merasakan getaran yang sangat kuat saat dirinya menjalankan ibadah umroh. Pengalaman itulah yang membuat dirinya semakin yakin dengan adanya Tuhan. Sejak memutuskan untuk berhijrah, salah satu yang sangat nampak dari perubahan Ki Jogobodo yakni rambutnya, di mana rambut gondrong itu sudah tidak lagi menemani penampilannya. Ki Jogobodo bahkan mengakui jika dirinya sangat menyesal karena sudah banyak melanggar aturan yang ada di agama Islam. Ia kini sudah sangat sibuk dengan memperdalam ilmu agama serta mendorong 10 anaknya untuk belajar agama sejak dini. Tidak hanya itu saja, bisa juga kalian lihat keseriusan Ki Jogobodo ini untuk hijrah, yakni dengan melihat istana padepokannya itu digunakan sebagai masjid. Dari penuturannya, ia juga memiliki keinginan untuk membangun pesantren sekitar 99 unit dan akan diberi nama sesuai dengan Asmaul Husna. Semoga dengan perubahannya ini memberikan hal yang positif dalam hidupnya dan juga istiqomah pastinya. Amin, Allahumma amin. Number 1. Masih menekuni dunia paranormal. Meski sudah memutuskan untuk hijrah dan lebih mendekatkan diri pada Sang Khalik, ternyata Ki Jogobodo masih mengakui jika dirinya masih menekuni dunia paranormal. Saat bulan puasa, pria ini seringkali melakukan safari Ramadan. Bahkan dia juga seringkali diundang ke beberapa masjid dan pesantren untuk memberikan siraman atau berbagai pengalaman hidupnya. Uniknya, dia juga diketahui seringkali masuk dan mengikuti kegiatan bakti sosial. Padahal nih ya, di tahun 2016 silam, Ki Jogobodo sempat memaparkan dan mempublikasikan jika dirinya akan berhenti total dari dunia paranormal. Namun ternyata sampai saat ini benda pusaka, kerajaan, atau istana Wong Sinting dan benda mistis lainnya masih saja melekat dari dirinya. Entah bagaimana kehidupan selanjutnya, hanya Ki Jogobodo yang tahu. Kita sebagai manusia juga tidak memiliki hak untuk memprovokasi kehidupan orang lain, karena semua itu merupakan hak masing-masing individu ya guys. Jadi gimana nih perubahan yang sempat dialami oleh Ki Jogobodo menurut kalian guys? Pastinya unik ya kan?